Halo semuanya, selamat datang di acara FPC Eiger Prepare to Take Off. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Tegar Maulana, perwakilan dari Divisi Public Relations FPCI Chapter UI Board of 2021. Nah, sebelumnya, apa sih FPC Eiger itu? FPC Eiger adalah salah satu program kerja dari Divisi Public Relations, di mana saya akan mewawancarai alumni-alumni dari FPCI Chapter UI ataupun tokoh-tokoh FPCI Indonesia. Pada FPC Eiger kali ini, kami membawa tema yakni Prepare to Take Off, di mana kami akan bahas mengenai sedikit dunia penerbangan ya, karena kan take off itu sangat dekat gitu ya dengan kata dunia penerbangan, lepas landas pesawat gitu. Nah, selain itu kami juga akan membahas mengenai persiapan dari take off lepas landas ke dunia kerja. Jadi kita metafora sebagai persiapan menuju dunia kerja. Nah, oleh karena itu, udah bersama saya Kak Alifah Rahmania. Mungkin boleh saya hai dulu, Kak. Halo semuanya. Gimana Kak kabarnya? Baik. Irfan gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga, Kak. Nah, aku mau kenalin nih siapa sih Kak Alifah ini. Jadi Kak Alifah ini dulu adalah bendahara dari FPCI ya, Kak ya. Terus ada juga nih yang menarik menurut aku, Kak Alifah tuh pernah ikutan program student exchange ya, Kak, di University of Malaya di Malaysia. Keren banget tuh. Terus juga Kak Alifah pernah intern di Islamic Development Bank, pernah jadi researcher fellow di Bank Indonesia, dan juga sekarang menjadi personal assistant di CCR. Bener kan, Kak? Betul. Oke, nah pasti udah gak sabar nih kita masuk ke sesi wawancara. Aku langsung masuk aja kali ya, Kak, ke pertanyaan pertama nih, Kak. Aku mau nanya gimana sih perjalanan Kakak selama kuliah hingga ke profesi yang sekarang, dan persiapan apa aja sih yang Kakak lakuin buat sampai ke profesi yang sekarang? Ini aku nggak tahu ini relate atau enggak sama teman-teman yang sedang mendengarkan, tapi kalau aku dulu waktu kuliah orangnya sangat terbuka untuk opportunity apapun. Jadi kalau misalnya seperti contohnya ada opportunity untuk ikut student exchange, aku coba untuk ikut. Ada opportunity untuk magang, aku coba ikut. Jadi mungkin lebih ke orang yang nggak sangklek misalnya mau A harus dari awal harus A terus. Cuman aku lebih ke oke, sekarang ada opportunity apa yang bisa aku ikut FPCI, aku ikut. Terus jadinya ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang yang luar biasa, ketemu dubes dan segala macam. Menurut aku itu juga salah satu hal yang menambah koneksi, menambah kesempatan kita untuk nanti terbuka mau kerja jadi apa. Mungkin dulu kalau bisa dibilang jalan yang aku pilih itu sangat anti mainstream, karena aku dari ilmu ekonomi, teman-temanku tuh biasanya either kerja di pemerintahan kayak di Bank Indonesia atau di kementerian, atau misalnya kerja di bidang riset atau di banking, finance, startup. Jadi pokoknya hal-hal yang kayak oke, biasanya kalau dia kayak gini, kalau dia misalnya dari kuliah suka riset, nanti kerjanya jadi riset. Kalau kuliahnya suka apa, nanti biasanya kerja jadi apa. Sedangkan aku tuh waktu kuliah tuh kayak yang aku cobain semua gitu loh untuk riset. Riset tuh kayak gini, ikut organisasi tuh kayak gini, ya ikut lomba tuh kayak gini, ya semuanya sedikit-sedikit porsinya. Terus ketika lulus ya seperti fresh graduate lain, apply sana, apply sini gitu. Ya kita coba-coba aja. Kan kita nggak tahu yang mana yang rezeki kan. Kebetulan waktu itu yang keterima itu intern di ISDB. Nah, waktu itu aku tuh tertarik banget untuk intern di ISDB karena skripsi yang aku tulis itu tentang South-South Cooperation, dan itu juga salah satu organisasi penting yang aware akan pentingnya South-South Cooperation itu juga ISDB. Jadi kayak itu matching banget kan gitu. Jadi ya udah aku intern di situ. Selama intern juga sambil nyari-nyari kerjaan, karena kan kita nggak mungkin intern selamanya dong. Betul. Terus akhirnya balik lagi tuh karena koneksi, dapat info kalau misalnya di Bank Indonesia ada lowongan. Ya udah, jadi aku coba apply, ikut proses rekrutmen, dan alhamdulillah keterima. Nah, tapi yang aku bilang tadi tuh karena aku orangnya tuh open akan semua opportunity. Jadi sebelum aku keterima itu aku udah ngikutin kayak banyak banget seleksi yang kayak ada yang baru di tahap screening, ada yang udah di tahap interview, ada yang udah di tahap tes bahasa Inggris. Pokoknya banyak nih, semua paralel, jadi kayak yang mana yang keterima gitu kan. Nah terus kayak 1 bulan setelah aku di BI, aku waktu itu juga apply di kantor Susi Pujastuti namanya. Jadi aku apply untuk jadi personal asistennya Bu Susi. Terus pas udah masuk ke BI tiba-tiba dipanggil buat interview, dan itu interviewnya di Hotel Borobudur langsung sama Bu Susi. Jadi aku kayak langsung ketemu langsung gitu ya, kayak bareng Bu Susi. Ketemu langsung Bu Susi, aku oke gitu. Terus orang lain yang misalnya kalau udah
oke, aku emang mau kerja di BI, udah stop di situ, udah achieve apa yang aku mau, ya udah. Tapi aku karena orangnya ya curious, kayak gimana sih kalau misalnya ketemu sama Bu Susi, kerja sama Bu Susi langsung gitu kan. Jadi ya udah, aku datang interview, terus ya alhamdulillah dapet gitu kan. Nah, kerja sama Bu Susi ini unik karena aku awalnya personal assistant to owner. Jadi ngikutin aja semua kegiatan Bu Susi, tapi dalam perkembangannya itu lebih banyak dilibatkan di dalam kegiatan di Susi Air seperti itu. Kecemplung gitu ke Susi Air. Oke. Jadi emang Kak Alifa ini kelihatannya orangnya yang nyoba banyak hal gitu ya, kayak suka tantangan baru gitu ya. Iya, jadi aku ya orangnya suka belajar aja sih, kayak belajar hal baru, ketemu orang baru, pasti itu kita tuh punya banyak insight baru gitu kan. Soalnya sekarang bener banget sih Kak. Di Susi Air, kita kan di sini pilot-pilotnya banyak yang ekspat. Setelah aku sadari selain bahasa Inggris, bahasa apa lagi sih yang penting. Terus ternyata pilot-pilot kita banyak yang dari Spanyol dan dari negara-negara lain. Jadi ya udah, aku sekarang mulai belajar bahasa Spanyol biar bisa. Waduh. Keren banget sih Kak, udah bisa bahasa Spanyol berarti ya kira-kira ya. Ya dikit Pak. Oke. Terus aku mau nanya nih Kak, hal yang menarik buat aku tadi Kakak sempat sebutin kalau misalnya Kakak pernah di student exchange ke University of Malaya ya Kak ya. Nah, aku tuh tahu nih pasti banyak banget teman-teman mahasiswa yang penasaran nih gimana sih pengalaman dan persiapan pada saat ikut student exchange. Mungkin bisa diceritain Kak. Kalau persiapan studi exchange ya, menurutku banyak sih persiapannya. Cuman mungkin yang paling penting adalah kalau misalnya kalian mau ikut student exchange, kalian itu harus hitung-hitungan SKS dulu kan yang pertama. Ya ini tergantung nih, kalau misalnya teman-teman mau lulus pas 4 tahun, berarti itu harus diperhitungkan juga. Kalau misalnya teman-teman santai, ya apa-apa. Nah, untuk prodiku sendiri, itu Kaprodinya itu sangat men-encourage mahasiswanya untuk ikut student exchange, dan dia beneran kayak menjamin yang ikut student exchange itu kalau SKS-nya pas nggak harus nambah semester, yang which is menurutku sangat wow, keren. Iya, terus riset sih, yang penting riset dulu dari awal teman-teman itu mau belajar di kampus yang seperti apa, di mana, terus mau ngambil mata kuliahnya apa juga, karena kan sayang juga kan kalau misalnya kita exchange ya asal aja ke luar negeri, padahal kita misalnya nggak tahu mau belajar apa di sana, kayak gimana. Aku dulu waktu itu sebelum exchange tuh pernah kayak bolak-balik ke kantor International Office yang di Rektorat ya kalau nggak salah, iya ke situ. Terus ada webnya juga. Kalau International Office-nya FE itu ada Instagramnya, bahkan mereka tuh selalu posting kayak universitas apa aja yang partner sama UI, terus yang lagi buka, terus timeline-nya kapan. Jadi itu tuh kayak sekarang tuh informasi tuh gampang banget gitu, kalian bisa pilih, terus bisa lihat-lihat univnya tuh di mana, terus mata kuliahnya apa aja, kayak gitu-gitu. Terus persiapan yang tidak kalah penting adalah tentunya persiapan finansial. Nah, aku waktu itu untuk ke Malaysia itu ada beasiswa namanya AUN, Asian University Network. Jadi itu kita dapat sekali grant, aku lupa berapa banyak, tapi itu intinya cukup buat hidup 1 semester, buat bayar dormnya, buat bayar uang kuliahnya, UKT-nya itu udah nge-cover. Kalau aku waktu itu di UM itu ngambil mata kuliah yang aku nggak tahu kalau di UI atau enggak, tapi aku lebih ngambil ke Southeast Asian Studies. Jadi aku ngambil tentang labor economics, sama ngambil tentang ethnicity and political minority in Southeast Asian. Kayak itu tuh menurutku apa ya, hal-hal yang seru, isu-isu yang sensitif, tapi karena dibahas di kelas dalam lingkup yang akademis, itu jadi sesuatu yang wow, kayak keren sih. Exchange tuh terus kayak, kalau exchange tuh aku nggak tahu kenapa ya, tapi kayak pergaulan anak exchange tuh kayak ya ketemu lagi gitu. Kayak misalnya aku di UM itu kenalan sama anak UM yang pernah exchange ke NUS, dia kenal sama temenku yang exchange ke sana. Terus ada yang exchange ke Jepang, kenal, jadi kayak networknya tuh ya anak-anak gitu lagi gitu. Oke, berarti selain nambah pengetahuan juga nambah relasi dan teman baru juga. Betul, ya Kak? Betul banget. Oke, jadi ini pokoknya wajib banget lah buat mahasiswa buat nyoba student exchange program ya, kayak karena emang worth it banget ya. Oke, menarik banget kan teman-teman. Nah, terus aku mau nanya nih Kak, pertanyaan selanjutnya.
selama kakak kerja di dunia penerbangan, ada nggak sih kak hal menarik gitu, kayak yang pernah kakak rasakan atau kakak temui mungkin dari dunia penerbangannya sendiri ataupun dengan Ibu Susinya, mungkin bisa diceritain gitu kak? Mungkin kalau di dunia penerbangan itu menurutku banyak banget hal yang menarik karena aku bener-bener sama sekali zero basic penerbangan. Kalau orang lain tuh bahkan masih ada kan yang kayak, oke, dia nggak punya basic penerbangan tapi masih yang kayak aviation geek, ngerti pesawat, kayak oh ini merek ini dari ini keluaran ini, dan aku tuh benar-benar masuk dengan pengetahuan nol tapi dengan curiosity 100%. Jadi yang sebetulnya membuat pekerjaan itu fun, jadi karena kita selalu open untuk belajar hal baru gitu loh. Kalau menurut aku yang menarik dari dunia penerbangan apa ya? Mungkin kalau Susi Air sendiri, dia itu nggak bisa dibilang airline, tapi kita tuh lebih ke commuter service. Jadi Susi Air itu operationnya kan kalau misalnya di bandara yang teman-teman biasa naik itu paling kan pesawat gede kayak Boeing atau Airbus, ATR lah. Nah kita itu operationnya pakai pesawat kecil. Jadi ada Cessna, ada Pilatus Porter, ada Piaggio Avanti. Nah Cessna ini yang operation utamanya ini pesawatnya tuh cuman isinya maksimal 12 orang. Jadi kayak naik angkot. Iya, kayak naik angkot. Beneran. Terus kalau misalnya Susi Air, jadi kita itu operationnya lebih banyak di rute-rute perintis. Jadi kita kerja sama pemerintah, ya itu awalnya bidding juga sih, tapi untuk menghubungkan daerah-daerah yang terpencil gitu. Nggak terpencil juga, lebih kecil lah. Kalau misalnya di daerah-daerah kayak di Sumatera atau di Kalimantan, itu biasanya dari kota yang gede ke kota yang lebih kecil. Kayak misalnya dari mana ya, Padang ke Pulau Telo, ke Pasaman Barat. Kalau misalnya dari Aceh ke Gayo, ke Simelu, ke bandara-bandara kecil. Itu menurut aku udah wow, amazing. Tapi kalau di Papua, wah itu lebih out of this world lagi, kayak bahkan kita itu nerbangin pesawatnya itu bukan dari bandara ke bandara yang lebih kecil, bahkan dari bandara ke airstrip. Jadi kita punya pesawat yang lebih kecil lagi dari Caravan kan, namanya Pilatus Porter. Itu kalau diisi orang mungkin sekitar 7 orang lah maksimal. Dan itu pesawatnya benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang bisa landing dimanapun. Jadi kalau di Papua itu misalnya kita take off dari bandara yang lebih besar kayak misalnya di Timika, di Sentani atau di Wamena, ntar tuh lewatin kayak gunung-gunung, tiba-tiba di tengah gunung tuh ada kampung, terus ada airstrip, udah beneran nggak ada bandara, nggak ada terminal, nggak ada apa-apa, ya udah. Terus kayak apa ya, ngerasa kerja di sini tuh sangat, kita tuh ternyata banyak banget orang yang terbantu dengan adanya penerbangan di daerah-daerah terpencil. Karena kayak aku coba kan waktu kemarin ke Papua tanya-tanya ke orang, emang kalau misalnya naik, mereka tuh kalau nggak naik pesawat, lewat jalan darat, mereka jalan kaki itu ke kota terdekat bisa sampai 2 minggu lewat hutan-hutan. Itu kayak 2 minggu kak? 2 minggu, karena ngelewatin gunung-gunung gitu kan. Kalau naik pesawat kan cuma ngelewat aja, lurus-lurus. Wah itu parah sih, 2 minggu. Dan emang penerbangan juga ternyata aku baru tahu kayak emang membantu banyak orang juga. Kayak aku kira mungkin kayak penerbangan itu mungkin lebih relate ke orang-orang yang komersil yang mungkin ke luar negeri atau kemana-mana. Ternyata bisa juga membantu orang-orang yang kayak di kampung dan orang-orang kecil juga kak, berarti ya? Iya. Oke. Nah terus aku mau nanya nih kak, kakak kira-kira tahu sih kak gimana kondisi dan perkembangan dunia penerbangan yang sekarang kak? Kak bisa cerita gimana? Oke. Mungkin aku cerita dari pas aku masuk aja ya. Jadi aku masuk ke Susi Air itu kan bulan Maret ya. Terus itu waktu itu lockdown kan, penerbangan tuh nggak jalan sama sekali. Dan ya kita sebagai perusahaan penerbangan sangat terpukul. Karena ya kalau kita nggak terbang, kita nggak dibayar. Gitu kan. Benar. Mungkin kalau untuk airline lain yang kayak mungkin rutenya banyak yang internasional, terus nanti dia biasanya tuh nyangkut karena masalah ya nggak bisa masuk, pembatasan orang masuk gitu kan. Tapi justru kalau misalnya di Susi Air, karena kita penerbangannya ya kalau bisa dibilang nih, kalau di Papua tuh kayak antar kampung gitu, antar distrik, sebenarnya kita udah lumayan bisa bisa survive ya karena itu. Karena mau segimana dilarang pun pergerakan misalnya ya udahlah, kalau pergerakan orang bisa dibatasin, tapi kalau misalnya kayak kargo, bahan makanan, kayak yang penting-penting gitu tuh ya kita harus tetap jalan gitu. Mungkin
yang aku rasain kalau selama kerja di Susi Air, karena masa pandemi ini kita lebih berusaha untuk lebih efisien lah. Jadi emang dunia penerbangan tuh emang cukup terpukul ya Kak dengan adanya isu COVID kayak gini ya. Terpukul banget. Apalagi waktu itu kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan yang sama sekali nggak terbang. Oh iya Kak? Iya, terus kayak pesawat kita, pilot-pilot kita nge-stuck di base manapun itu, nggak terbang, tapi tetap harus digaji, kayak ya Allah. Aku penasaran nih Kak, Kakak waktu di Susi Air kira-kira pernah keliling Indonesia tuh kemana aja Kak? Kayak pernah pulau? Aku baru ikut trip 2 kali, ke Kalimantan sama ke Papua. Tapi kemarin terakhir ke Papua sih, kita 1,5 bulan. 1,5 bulan Kak di sana? 1,5 bulan ya. Kayak gimana tuh kayak selama di Papua gitu? Ngapain ajanya? Kegiatan selama di Papua, kita lebih ke ngecek operasional tiap base di mana. Jadi kalau di Papua itu kurang lebih hampir setiap kota besar kita ada ketemu sama orang bandara, ada kegiatan apa kayak gitu-gitu. Terus sama mungkin yang paling penting adalah ketemu customer sih, kayak lebih ke ini sebenarnya orang Papua ini kalau beli tiket kayak gimana sih, atau demand-nya ke rute-rute apa yang banyak. Karena jadi kan kita sebetulnya nerbangin itu berdasarkan kontrak sama pemerintah kan. Tapi ada nih misalnya rute yang sepi gitu. Cuman 1 orang, 2 orang, kadang nggak ada, jadi flightnya di cancel. Tapi ada juga rute-rute yang kayak misalnya seminggu cuma sekali nih, tapi setiap minggu tuh antriannya tuh bisa sampai 100 orang. Sedangkan kita pesawat cuma 12 orang. Banyak berarti ya. Ya yang kayak gitu-gitu sebenarnya kayak wah ini harus ditambah rutenya. Jadi yang kayak paling lebih ngeliat ke kayak gitu. Terus ngeliat misalnya opportunity buat bisnis ada apa aja sih gitu. Oh ya, kita selain nerbangin perintis yang kontrak sama pemerintah itu, kita kan juga bisa charter. Nah paling lebih ke nyari-nyari customer charter, ya gubernur, ya menteri. Pokoknya kalau mau traveling, ya kita menjual safe traveling, nggak perlu ketemu orang lain kan. Di masa pandemi sangat jalan untuk charter pesawat. Iya, mungkin buat komersial lain jadi merugi, tapi ini malah jadi banyak customer ya kayak jadi. Iya, bener. Jadi kayak ada opportunity-nya juga gitu. Ya, terus ini kita juga ngelayanin kayak medical evacuation untuk kasus COVID, kita juga bisa. Keren banget ya ternyata Susi Air ya, bisa ngebantu-bantu mungkin pemerintah dalam menangani kasus COVID mungkin ya, kayak bisa dibilang kayak gitu. Oke. Terus aku mau nanya nih Kakak pertanyaan selanjutnya. Ini kan karena kita dari Foreign Policy Community of Indonesia ya, kayak PCI. Aku mau nanya nih, ada nggak sih Kak relevansi antara foreign policy dengan dunia penerbangan? Mungkin bisa dijelasin Kak? Sebenarnya kalau ngomong foreign policy itu kayak sangat umum dan sangat luas ya. Cuman mungkin yang sangat berimpact sama dunia penerbangan itu mungkin foreign policy di bidang kayak pembatasan larangan orang keluar masuk daerah gitu. Soalnya kayak misalnya contohnya aja nih, pilot-pilot kita kan banyak yang expat. Terus mereka itu setiap tahun harus balik ke negara asalnya untuk renew license. Nah, misalnya mereka udah berangkat nih, renew license. Terus di sana kena karantina 2 minggu. Jadi kayak 2 minggu itu udah hilang. Terus habis itu ntar balik lagi ke sini, kena karantina lagi. Jadi kadang hal-hal yang kayak gitu tuh, mungkin menghambat operation. Jadi misalnya karena karantina, kita nggak punya pilot, ya operationnya ya gitu. Mungkin ada nggak sih Kak diceritain gitu Kak pas ketemu Bu Susi gimana orangnya, mungkin pada penasaran. Bu Susi tuh orangnya sangat honest dan sangat belak-belakan gitu. Waktu interview aku kan ditanya sama ibu, kamu kenapa mau kerja sama ibu? Ya saya mau belajar gitu, saya mau belajar dari ibu gitu. Kamu mau belajar dari saya, harusnya kamu yang bayar saya gitu. Aduh salah ngomong. Tapi ibu tuh kayak ya gitu, orangnya tuh kayak bisa membaca orang tuh kayak gimana, orang tuh lebih cocok gimana gitu. Soalnya kan kalau yang waktu angkatanku tuh sekarang ada 5. Tapi dari 5 orang ini nggak semuanya di Susi Air. Ada yang lebih ke ngurus personal ibu. Jadi kalau misalnya kayak ibu ada kegiatan atau syuting atau webinar gitu. Dan ibu tuh kayak
udah tahu gitu loh siapa yang cocok di mana. Ya berarti emang Bu Susi orangnya seru gitu ya, kayak aku ngeliatnya seru sih. Terus kalau kerja sama Bu Susi itu harus selalu siap, baju tuh selalu di koper, kayak selalu siap. Soalnya kadang-kadang bisa kayak, Alifa besok ke Jakarta, oke. Teman gue ada yang suruh, besok kamu ke Medan, oke, berangkat. Besok kamu ke Simalu, berangkat. Kayak gitu-gitu, life full of surprise. Oke, berarti emang seru banget ya kayak. Aku jadi kayak, aduh, kayak ngebayanginnya seru banget nih kerja bareng sini ya. Nah, kita udah kerasa nih Kak, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih Kak. Aku mau nanya, ada nggak sih Kak kayak kesan-pesan gitu Kak buat FTCI chapter UI yang sekarang? Kesan-pesannya apa ya? Mungkin lebih ke pesan kali ya, pesanku mungkin selama kuliah, yaitu kalian tuh rajin-rajin melihat opportunity apa yang bisa diambil, baik opportunity berupa kegiatan, opportunity berupa lingkungan baru, teman-teman baru, koneksi, kompetisi, exchange, pokoknya kayak jangan kuper lah. Bener banget. Iya, kadang kan mungkin ada teman-teman yang kayak oke, mau belajar terus IPK harus 4, tapi ya kadang-kadang harus juga melihat ada kegiatan apa ya, kita nggak tahu juga itu akan menjadi rezeki ke depan harinya atau akan menjadi peluang kerja atau menjadi apa, kayak gitu. Menurutku selama kuliah, karena masih banyak waktu luang dan belum terikat apa-apa selain harus belajar, ya cobain aja semuanya yang bisa kalian coba. Oke. Nggak kerasa banget nih, ternyata wawancaranya udah selesai nih Kak. Mungkin aku recap sedikit kali ya kayak. Jadi aku tadi ngelihat Kak Alifa nih adalah seorang yang banyak coba gitu ya, kayak mau coba baru, pengalaman baru, pelajaran baru. Dan emang buat mempersiapkan ke dunia kerja kita emang harus kayak gitu ya, kayak mungkin istilahnya mau tahunya itu harus gede gitu ya kayak. Dan juga aku tadi akhirnya tahu nih Kak beberapa hal tentang dunia penerbangan, tentang Susi Air yang emang bukan gak selalu pesawat komersil dan bisa juga kayak ngebantu pemerintah di sana dan di sini gitu ya, kayak gitu. Sebelumnya aku mau bilang makasih nih ke Kak Alifa Rahmania udah nyempetin hadir ke acara episode kali ini. Makasih juga udah diundang. Oke, nah aku juga mau bilang makasih nih kepada semua penonton yang udah nonton sampai sekarang. Semoga bincang-bincang aku sama Kak Alifa nih bisa membawa manfaat dan motivasi, mungkin motivasi buat yang nonton biar mempersiapkan diri maksudnya ke dunia kerja gitu ya kayak. Saya Irfan pamit undur diri. Jangan lupa nonton FTCI Girl Series berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.